Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang Kristen disebut di dalam Alkitab sebagai orang-orang yang percaya dan mengikuti Yesus Kristus. Dan oleh karena itu Alkitab berkata bahwa orang Kristen adalah anak-anak Allah. Maka satu hal yang harus menjadi kerinduan dari kita sebagai anak-anak Allah adalah bagaimana kita menyenangkan hati Bapa di surga. Saya berharap itulah yang selalu kita rindukan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara tahukah apakah yang pertama-tama dan yang selalu disenangi oleh Tuhan kita? Saudara, ada orang berkata seperti ini, jikalau dia sih pasti disayang sama Tuhan karena hidupnya begitu saleh. Namun jikalau kita sih hidupnya sangat sekuler. Lalu bisa ada orang berkata seperti ini, orang seperti dia sih pasti diberkati Tuhan karena ibadahnya disiplin. Saudara, memang benar bahwa apa yang dikatakan itu adalah baik. Namun jikalau hal-hal itu dilakukan tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, maka hal itu menjadi sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan. Saudara, pertobatan adalah selalu dan senantiasa yang Tuhan harapkan dari setiap kita di dalam kehidupan kita. Disitulah kunci masuk bagaimana kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita membaca Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 14. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilen. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus, didahului oleh kedatangan seorang yang mempersiapkan jalan baginya. Dan orang itu adalah Yohanes Pembaptis. Mengenai orang yang mendahului kedatangan Mesias, itu sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama.
Mengapa harus ada orang yang mendahului kedatangan Mesias? Alkitab mengatakan dia untuk mempersiapkan orang-orang akan kedatangan Tuhan. Di sini kita belajar satu hal bahwa Mesias itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang. Sehingga Yohanes Pembaptis, dia datang lebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan itu sendiri. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, persiapan diri yang sejati di hadapan Tuhan adalah pertobatan. Firman Tuhan berkata, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Saudara, inilah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis di dalam rangka dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yaitu, saudara, bertobatlah. Saudara, mengapa berita persiapan kedatangan Tuhan atau kedatangan Mesias, beritanya adalah bertobatlah. Karena memang kedatangan Mesias adalah jalan yang Tuhan sediakan bagi pengampunan dosa. Saudara, tidak ada pengampunan dosa tanpa seseorang bertobat kepada Tuhan. Saudara, bertobat itu artinya seseorang itu berbalik arah dari tadinya menghadap kepada dosa dan mencintai dosa dan dunia ini, dan kemudian berbalik kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan mengarahkan hidup kepada Tuhan. Saudara, itulah bertobat. Oleh karena itu, saudara, tanpa seseorang itu bertobat, dia tidak bisa diampuni dosanya. Sedangkan kedatangan Mesias adalah jalan yang Tuhan sediakan bagi pengampunan dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bertobat merupakan berita yang acap kali diberitakan di dalam kitab suci. Tuhan senantiasa berbicara kepada umat Tuhan dan juga kepada bangsa-bangsa untuk bertobat. Itulah saudara-saudara yang Tuhan senangi. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, siapakah orang yang sangat suci dalam hidup ini? Tidak ada. Tetapi seorang yang disebut suci hidupnya adalah seseorang yang tahu bertobat dalam hidupnya. Saudara, ketika orang itu bertobat dalam hidupnya, maka di dalam Kristus dosa-dosanya diampuni. Saudara, kita mungkin menjadi seorang yang suka membaca Alkitab. Tapi pertanyaannya, apakah saudara setelah membaca Alkitab ada pertobatan dalam hidup saudara? Saudara, mungkin kita adalah seorang yang disiplin beribadah. Namun pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya setelah ibadah menjadi orang yang tahu bertobat dari dosa-dosa kita? Saudara dan saya mungkin rajin melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi orang yang tahu bertobat dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, bertobat adalah kunci masuk agar kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar bertobat dari segala gaya hidup kita yang tidak menyenangkan Tuhan, dan kita berbalik kepada Dia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita. Pertobatan dinyatakan di hadapan Tuhan. Dan pertobatan itu nyata di dalam kehidupan dengan sesama manusia. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara, pertobatan adalah sikap kita dan tindakan kita di hadapan Tuhan. Namun tidak berhenti sampai di sana. Dari bagian firman yang kita baca di sini, pertobatan itu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sesama manusia. Di sini kita melihat, saudara, hukum yang terutama sangat terkait satu dengan yang lain. Ketika saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hidupmu, maka engkau pun akan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, inilah yang Tuhan katakan melalui bagian firman Tuhan yang kita baca, melalui apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang bertobat, mulai mengasihi Tuhan, maka dia belajar mengasihi sesamanya. Disitulah ketika orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Maka jawabnya seperti ini, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Saudara, seorang yang bertobat mulai mencintai Tuhan, dia pun mulai mencintai sesamanya. Dan cinta yang dia nyatakan kepada sesamanya, nyata dalam perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain. Demikian juga dengan pemungut-pemungut cukai. Apa yang harus katakan kepada mereka? Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Saudara, seorang yang bertobat tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri, tapi dia mulai memikirkan orang lain. Demikian juga dengan prajurit-prajurit. Apa yang harus kami perbuat, kata mereka? Yohanes Pembaptis berkata, jangan merampas, jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ketika seorang bertobat, dia tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menyalahgunakan kekuatannya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi justru orang-orang seperti ini belajar untuk menguasai diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertobatan setiap kita memberikan pengaruh kepada bagaimana sikap kita di dalam konteks kita masing-masing. Dengan satu semangat, bagaimana kita yang mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, mari kita mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Saudara, bagaimana kita mengevaluasi apakah kita seorang yang bertobat atau tidak? Mari kita melihat kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mulai mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyingkapan dari firman-Mu, apa yang Tuhan sukai sebagai
ekspresi kami mengasihi Tuhan. Seringkali kami berpikir, apa yang kami perbuat kepada Engkau, itulah yang menyenangkan Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur. Tuhan menyukai seorang yang tahu bertobat. Berpaling dari dosa, berpaling dari berpusat pada diri sendiri, mencintai diri, mulai belajar, hidup kudus dan mencintai Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu menolong kami, bahwa pertobatan itu di hadapan Tuhan, namun pertobatan itu nyata dalam sikap hidup kami kepada sesama manusia. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami terus mengevaluasi diri, sehingga kami tahu kami hidup menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.